saya tetap mau mencari jati diri, gitu kan. Mencari jati diri saya nggak mau pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumah mama papa. Dan di situ saya bilang sama teman saya, Fa, aku mau cari kerja, dan aku ini ada masalah dengan keluarga. Kamu mau nggak terima aku di kosan kamu? Aku ini mau keluar dari rumah nenek aku bilang. Saya diem, saya nggak bisa mikir apa-apa, dan saya cuma bisa, gimana ya, saya harus kemana? Karena masalah itu kan berambat ke orang tua saya. Jadi saya tipikal yang ada masalah, saya langsung mau tenang, gitu. Saya langsung mau tenang, saya nggak balas a i u e o, nggak menjawab, tapi saya harus menyendiri, saya tenangin, mencari kedamaian. Kalau sekarang dalam Tuhan mencari kekudusan ya. Jadi saya mengkuduskan diri di kosan teman saya, dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya lewat Nova, dan Nova bilang, iya, bawa aja ke sini bajunya, tidur di kamar aku aja, dan tinggal di kosan aku aja. Dan sampai di sana, dan saya saat itu nenek saya cuma bekalin saya 1 juta. Nah, saya dari situ cuma bermodalkan sisa gaji saya dan uang 1 juta itu, dan saya kepikiran, kalau Nova diusir dari kosan gimana? Saya nggak enak. Bagaimanapun dia juga ke situ kan, ke Bogor merantau, karena dia dari Medan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, saya izin ke ibu kosnya, Bu, saya mau numpang nginep di kosannya Nova. Oh ya sudah, nginep aja, gak usah sewa kamar, sudah, sama Nova aja berdua gak apa-apa, gak usah sewa kamar. Dia langsung terbuka seperti itu, menyatakan seperti itu. Jadi hati saya udah tenang, tinggal saya mencari kerja. Dan singkat cerita, saya juga ikut Nova ke gereja gitu kan. Dia bilang, Vi, gue mau ke gereja, you mau ikut nggak? Yaudah, ayo ikut ya. Yaudah, nggak apa-apa nih, ya nggak apa-apa lah. Nanti lo diam-diam aja duduk, kayak mau nyanyi-nyanyi lo nyanyi-nyanyi. Oh ya udah. Nah, singkat cerita sampai gereja, saya ikut aja terus pujian penyembahan, praise and worship-nya, sama perjamuan kudusnya. Kan kalau di Tiberias waktu itu pas setiap minggu selalu ada perjamuan kudus ya. Nah, saya ikutin perjamuan kudusnya. Saya bilang gini, ini apa, Fah? Udah lo makan aja kalau lo mau. Kalau nggak mau lo udah taruh tas gue. Tapi gue mau. Ya udah, lo makan. Saya makan. Oh ya udah. Dan pas pulang, singkat cerita, saya merasa kok seperti ada angin ya, gitu. Habis saya perjamuan kudus, doa pulang kan, angin lewat gitu. Saya bilang, saya diam. Dan singkat cerita, entah kenapa saya dipertemukan lagi sama teman saya SMA, dan dia di Jakarta. Puji Tuhan dia juga pas di Jakarta, dan saya mengenal gereja saya yang sekarang. Saya bilang gini, Kak, tapi saya lagi ada masalah, saya bilang. Puji Tuhan, saudara-saudara, seperti cuplikan yang sudah kita nonton bersama. Kali ini kami akan tayangkan kesaksian dari seorang muslim yang kini murtad masuk Kristen. Penasaran dengan kesaksian ini? Mari kita nonton dan saksikan bersama. Awalnya saya dulu kecil itu saya hanya mengenal Tuhan Yesus cuma nabi, karena kan dan saya nama saya Helena, sorry sebelumnya agak nervous. Nama saya Helena atau Ibu Via, banyak orang panggil saya Via dan Helena, Vivia Helena, dan saya tinggal di Bogor. Saya asli Jawa, orang Jawa, dan saya sebelumnya beragama Muslim. Orang tua saya Muslim, dan
saya menikah, bertemu dengan suami saya yang Katolik. Nah, awal ceritanya dulu lagi saya kecil, saya itu nggak tahu kenapa senang sekali melihat orang-orang Kristen tuh setiap pulang gereja kok mukanya tuh kayak yang bersinar ya, kayak yang bersih banget gitu. Sekalipun dia ada jerawat, ada flek, tapi hati saya tuh ngeliat nggak tahu kenapa, kok saya tuh senang banget ngeliat orang-orang Kristen. Beda gitu ya. Terus saya bilang, saya pengen main ke rumah Kak Yuli dong. Saya bilang tetangga nenek saya bilang, nggak boleh, dilarang. Nah, saya boleh nggak ke rumah Mama Joy? Saya bilang, tetangga saya juga, nggak boleh. Kenapa? Oh, dia cerita, bla 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 bla, karena beda agama. Singkat cerita, menjelang Natal, dan sebelum menjelang Natal, jadi setiap hari Minggu itu kan suka ada di RCTI itu suka ada itu ya, ada ibadah di TV yang dulu pakai orang barat ya, orang luar negeri, bule sama ibu-ibunya yang translatornya. Nah, saya John suka nonton Hartman. itu. Iya, iya yang sama ibu-ibunya yang Batak ya. Nah, saya suka nonton itu. Saya nonton dan saya berebutan sama kakek saya. Karena kakek saya nungguin tinju gitu kan. Dan saya nungguin itu. Karena saya senang kenapa diributin. Nah, sehingga cerita saya berantem di situ terus. Setiap hari Minggu jadi saya berantem sama nenek kakek saya. Saya bilang, ada apa sih? Memang nggak boleh setiap channel itu saya tonton. Nggak boleh, nggak semua channel itu boleh ditonton. Apalagi ini, yang acara kebaktian itu di TV. Tapi saya suka, saya bilang, saya suka, saya senang. Firmannya saya baca. Habis saya baca, kok saya damai ya, saya bilang. Kok kayak yang habis minum air dingin gitu ya. Terus nenek saya marah. Terus singkat cerita, saya punya tetangga depan rumah nenek saya karena saya dari kecil sama nenek saya, karena saya cucu cewek satu-satunya yang paling besar ya, jadi saya diambil sama nenek kakek saya. Dan saya main ke rumah tetangga saya, teman kecil saya bilang, kan namanya Reda, Mbak Reda boleh nggak aku ikut ke gereja, saya bilang. Nanti kamu dimarahin nenekmu, kata ibunya. Oh, iya juga ya. Saya mikir, ya udah nggak jadi tuh hari Minggu. Natal, saya minta ikut 1 hari sebelum Natal, malam misanya. Bude, saya manggil mamanya, Bude, boleh nggak aku ikut ke gereja? Nanti bilang aja ke rumah budenya teman aku ini, karena kan beda komplek, lebih jauh. Jadi setiap sore kalau saya main, udah waktunya pulang tuh kalau maghrib dibatasin azan asar atau azan maghrib, pasti saya dipanggil pulang gitu kan, sudah sore. Nah, kalau saya main ke rumah budenya, saya bilang main ke rumah budenya, saya kan jadi nggak jadi nggak dipanggil-panggilin tuh. Jadi nenek saya kan males ya nyamperin saya, manggil-manggil kalau nggak disautin. Saya bilang ke rumah Bude Warni, ke rumah budenya yang beda komplek. Dan puji Tuhan, saya ikut ke gereja. Dan pertama saya ke gereja SD ya, SD saya ikut dia ke gereja Katolik. Dan saya bilang di situ terlontar di mulut saya begitu aja saat orang-orang bertekuk lutut, menegakkan lututnya, dan terlontar begitu saja. Tuhan tolong. Dan saya benar-benar seperti ini. Saya nggak tahu. Dan di situ saya damai sekali. Saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Terus saya ngomong nggak ada berhentinya. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai akhirnya saya pulang.
saya merasakan damai sekali. Kok beda ya? Dan saya merasakan itu selalu tanda tanya. Dan biasanya kan kalau di malam Natal itu suka ada film yang Tuhan Yesus apa ya yang bahasa Inggris itu Christ apa ya Pak ya namanya saya lupa. Passion of the Christ. Iya Passion of the Christ, sorry. Nah, saya nonton dan ruang TV saya sama kamar nenek saya kan hadap-hadapan ya, dan satu jajar dan tempat tidurnya berbalik arah. Jadi sepintas nenek saya kalau nengok masih kelihatan. Nah, terus saya nonton itu malam-malam sampai saya kecilin tetap kelihatan. Waduh, saya kira udah nggak ini ya, udah nggak kelihatan ya, udah nggak dengar, nggak ada suara TV, dia tidur nyenyak kan. Ternyata masih mantengin. Ribut kan. Terus saya tonton. Saya mau tonton ini. Saya bilang gitu, jangan ganggu saya, jangan ganggu aku ya. Aku bilang, aku mau nonton. Karena saya hampir nggak pernah nonton TV. Entah kenapa saya beda sama anak lain yang saya nggak suka banyak begitu nonton gitu kan. Terus, tapi sekalinya saya nonton The Passion of Christ. Saya, ini siapa? Saya bilang, kok kenapa ya? Saya bilang, itu kenapa? Saya bilang, oh itu Tuhan Yesus, saya bilang. Terus singkat cerita, besoknya malam itu saya langsung berpikir, saya pengen deh main ke rumah Kak Yuli. Ada nggak ya yang seperti itu gitu? Dalam bentuk apapun gitu kan. Kalau orang Kristen ciri-cirinya apa nih di rumahnya? Yang patungnya, lukisannya gitu kan. Jadi kalau setiap pagi nenek saya suruh saya ke pasar, setelah ke pasar, saya curi-curi. Hai Kak Yuli, saya bilang gitu. Saya ngintip, oh berarti dia orang Kristen ya? Oh berarti dia Tuhan Yesus, saya bilang. Terus ke Mama Joy, wah ada Tuhan Yesus juga ya, saya bilang gitu. Oh, berarti dia orang Kristen ya, saya bilang. Terus, tapi di situ saya melihat dengan saya kok semakin ingin cari tahu, tapi kenapa nenek saya melihat kenapa semakin diurapin gitu ya. Dalam arti mereka mau bersahabat gitu dengan orang-orang Kristen. Dan tadinya menentang sekali kan, terlalu berjaga jarak banget gitu. Dan singkat cerita, saya SMA, saya puji Tuhan, saya doang yang masuk di sekolah Kristen. Dan itu buat saya suatu hal yang sangat luar biasa, karena sangat dilarang keras kan ya. Terus saya umpet-umpetin aja, dan entah kenapa orang tua saya masukkan saya sekolah di sekolah itu, karena tadinya saya daftar di sekolah negeri penuh, dan saya entah kenapa ada orang datang ke mama saya, kalau mau masuk sekolah kejuruan, kamu masuk ke SMK Baranang Siang aja, dia pasti terima karena di sini udah penuh. Oh, ya udah, entah kenapa mama saya dibawa ke sana, dan itu cepat sekali, dan seperti nggak ada yang bisa menghalangi. Benar-benar firman Tuhan kan tidak ada yang bisa menghalangi apabila Roh Kudus bekerja ya. Dan itu benar-benar hanya satu saya yang dikasih kesempatan di keluarga saya, yang mereka banyak tanya, kok bisa dan kok nggak dimarahin sekolah di sekolah Kristen gitu kan. Terus wah, saya nggak tahu, saya bilang, oh ya udah, saya diem aja. Saya belum mau buka suara ke nenek kakek saya, dan puji Tuhan orang tua saya sendiri yang buka suara. Dan saat saya buka suara ke nenek saya, karena kan saya dari kecil sama nenek saya, pasti setiap ketemu saya ditanya-tanyain kan, karena dulu saat sama nenek saya di Bekasi, dan SMA saya pindah ke Bogor dengan orang tua saya, baru tinggal sama orang tua saya kan. Saat ketemu nenek saya bilang, saya sekolah di ini,
Oh ya udah nggak apa-apa. Senyumnya manis sekali, lebar sekali. Saya bilang, beneran? Ya nggak apa-apa, lebar sekali. Dan singkat cerita, puji Tuhan, singkat cerita, saya kuliah, saya sambil kerja, saya bertemu dengan teman baik saya, namanya Nova, dan saya kembali lagi untuk tinggal bersama nenek saya, karena saya untuk milih untuk merantau ke Jakarta, cari kerja di Jakarta. Tetapi Tuhan berkehendak lain, nenek saya karena udah sakit-sakitan, jadi nenek saya meminta untuk saya urus nenek saya. Dan singkat cerita, di situ saya ada masalah karena saya berhenti kerja. Saya udah di situ saya udah lulus kuliah, pas akhir-akhir mau skripsi, dan saya cari kerja, saya udah dapat cari kerja, tapi saya keburu-buru disuruh berhentiin kerja karena untuk bantu urus nenek saya kan. Dan setelah itu di situ saya perang dengan keluarga saya. Perang yang entah kenapa nggak jelas permasalahannya. Kalau saya nggak kerja, katanya ngabisin duit nenek kakek saya, wah segala macam. Padahal di situ masih pakai uang gaji saya, gitu kan. Terus singkat cerita, saya bilang, kan saya manggil nenek saya ibu ya, Bu, saya pulang ke Bogor, tapi saya nggak mau ya pulang ke rumah. Saya tetap mau mencari jati diri, gitu kan, mencari jati diri saya nggak mau pulang ke rumah, saya nggak mau pulang ke rumah mama papa. Dan di situ saya bilang sama teman saya, Fa, aku mau cari kerja, dan aku ini ada masalah dengan keluarga, kamu mau nggak terima aku di kosan kamu? Aku ini mau keluar dari rumah nenek aku bilang. Saya diem, saya nggak bisa mikir apa-apa, dan saya cuma bisa, gimana ya, saya harus kemana? Karena masalah itu kan berambat ke orang tua saya. Jadi saya tipikal yang ada masalah, saya langsung mau tenang, gitu. Saya langsung mau tenang, saya nggak balas A I U E O, nggak menjawab, tapi saya harus menyendiri, saya tenangin, mencari kedamaian. Kalau sekarang dalam Tuhan mencari kekudusan ya. Jadi saya mengkuduskan diri di kosan teman saya, dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya lewat Nova, dan Nova bilang, iya, bawa aja ke sini bajunya, tidur di kamar aku aja, dan tinggal di kosan aku aja. Dan sampai di sana, dan saya saat itu nenek saya cuma bekalin saya 1 juta. Nah, saya dari situ cuma bermodalkan sisa gaji saya dan uang 1 juta itu, dan saya kepikiran, kalau Nova diusir dari kosan gimana? Saya nggak enak. Bagaimanapun dia juga ke situ kan, ke Bogor merantau, karena dia dari Medan ya. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong, saya izin ke ibu kosnya, Bu, saya mau numpang nginep di kosannya Nova. Oh ya sudah, nginep aja, gak usah sewa kamar, sudah sama Nova aja berdua gak apa-apa, gak usah sewa kamar. Dia langsung terbuka seperti itu, menyatakan seperti itu. Jadi hati saya udah tenang, tinggal saya mencari kerja. Dan singkat cerita, saya juga ikut Nova ke gereja gitu kan. Dia bilang, Vi, gue mau ke gereja, you mau ikut nggak? Yaudah, ayo ikut ya. Yaudah, nggak apa-apa nih, ya nggak apa-apa lah. Nanti lo diem-diem aja duduk kayak mau nyanyi-nyanyi, lo nyanyi-nyanyi. Oh ya udah. Nah, singkat cerita sampai gereja, saya ikut aja terus pujian penyembahan, praise and worship-nya, sama perjamuan kudusnya. Kan kalau di Tiberias waktu itu
pas tiap minggu selalu ada perjamuan kudus ya. Nah, saya ikutin perjamuan kudusnya. Saya bilang gini, ini apa Fah? Udah lo makan aja kalau lo mau. Kalau nggak mau lo udah taruh tas gue. Tapi gue mau. Ya udah, lo makan. Saya makan. Oh ya udah. Dan pas pulang, singkat cerita, saya merasa kok seperti ada angin ya, gitu. Habis saya perjamuan kudus, doa pulang kan, angin lewat gitu. Saya bilang, saya diam. Dan singkat cerita, entah kenapa saya dipertemukan lagi sama teman saya SMA, dan dia di Jakarta. Puji Tuhan dia juga pas di Jakarta, dan saya mengenal gereja saya yang sekarang. Saya bilang gini, Kak, tapi saya lagi ada masalah. Saya bilang, saya cuma bawa uang segini, saya bilang. Dan dia juga bilang, udah, lo nggak usah kos, lo berdua gue aja. Beneran? Iya beneran. Kita cari kerja sama-sama ya, Vi, di sini. Oh ya sudah, saya bilang. Dan puji Tuhan, dia juga anak Tuhan ternyata. Masih nurut ya, kategori yang masih nurut gitu. Dan jadi saya nggak maksudnya pindah kapal, tapi kapalnya masih yang lurus gitu. Dan singkat cerita, dia mau komsel. Apa tuh komsel? Udah lo ikut aja. Tapi gue mau ngemol deh. Tapi hati saya kadang mau ngemol, aduh gue mau ngemol aja deh, lo komsel aja. Tapi seperti dikasih kesejukan, kok yaudah deh gue ikut komsel aja deh. Yaudah, komsel. Dan saya pertama kali ikut komsel itu di gereja Keluarga Allah ya, di gereja saya sama Yani. Dan saya bilang, ini gereja. Saya bilang, iya. Oh ya sudah. Komsel tuh apa? Saya tanya terus. Dan di situ saya, wah bagus banget ya, anak-anak muda Kristennya ini ya terdidik sekali, saya bilang gitu ya, karena dia mau komsel, mau mau praise and worship. Saya bilang, wah kok kenapa ya ini? Saya bilang, saya di situ ada ketertarikan, hebat ya, saya bilang, saya salut, saya bilang. Dan singkat cerita, setiap minggunya saya ikut gereja. Di situ saya ikut komsel, ikut youth impact, saya ikut ibadahnya setiap minggu. Dan singkat cerita, saya di situ doa. Saya bilang, Tuhan, karena saya udah diajarin doa sama Yani. Tuhan, saya ini ada masalah keluarga. Kalau saya nggak mau saya masuk ke perangkap yang kategori nggak benar nantinya. Karena saya masih mau menjaga nama baik keluarga saya bilang gitu kan. Karena saya ada beban, saya anak cewek satu-satunya yang sangat disayang orang tua saya, keluarga besar saya gitu kan. Saya takut nama ini rusak, saya bilang gitu. Saya takut link saya ke depan sana jadi susah untuk apa-apa. Dan singkat cerita, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau Tuhan, begini aja, saya bilang, kalaupun saya harus nikah muda, ya, kalaupun saya harus menikah muda, sekalipun Tuhan kirim duda, sekalipun, saya hanya mau yang duda ditinggal mati, atau duda yang cerai sah. Nah, singkat cerita, saya pulang lagi ke Bogor, setiap saya seminggu sekali habis melamar kerja, dan saya bilang, dan teman saya hubungin saya, Via, kamu mau nggak abang cariin pacar? Siapa ya bang? Saya bilang, ada ini teman baik-baik begini-gini. Oh ya sudah. Dan
doa saya terjawab di situ dan saya menemukan suami saya yang sekarang. Sesuai keinginan saya, nggak mabok, bersih dalam Tuhan. Tetapi, nah masuk ke kesaksian saya, tetapi yang saya sangat kagetkan, dia sudah dalam Tuhan, dan yang saya sayangkan, dia masih megang hio. Dan singkat cerita, dia megang hio, dan saya dikenalin ke suhunya. Saya bilang, ini apa? Sembayang aja. Oh ya udah, saya ikutin. Jadi di situ saya sudah menikah dengan suami saya secara Kristen, karena saya langsung buru-buru daftar sebelum merit itu di Gereja Keluarga Allah, dan saya udah dan suami saya ikut saya ke Kristen, gitu kan. Dan habis itu saya ikut sembahyang hio, dan di situ saya mulai bertanya-tanya, ini apa tentang Buddha. Dan singkat cerita, saya jadi masuk Buddha juga, gitu kan. Imlek, Cap Gome, apapun lah acara-acara Buddha, saya harus ikut, gitu kan. Saya bilang, wah, apa ini tradisi ya? Saya bilang, karena jujur saya orang Jawa, tapi keluarga saya udah nggak ada lagi yang kejawenan, gitu kan. Semuanya udah dalam Tuhan, gitu kan. Dan saya bilang, saya nggak ngerti nih apaan nih acara ini. Dan saya tanya, emang boleh? Saya bilang, kita Kristen terus kita ke vihara juga. Setahu aku, dulu aku masuk masjid aja, aku dilarang masuk gereja. Nah, ini kamu gimana? Saya bilang. Nah, singkat cerita, suhunya bilang ke saya, kan suami saya kalau minta tolong ramein toko ya, bilang ke suhu saya, dan suhu saya bilang gini, Puan, kan suami saya namanya Ridwan, Puan, kamu kalau mau ramein toko, kamu bilang istri kamu. Nah, kenapa bilang saya? Kan situ suhunya, saya bilang. Nah, ini anak nih, bisa nih, A, B, C, segala macam. Kalau kita bilangnya kan kutuk turunan ya, titisan lah, A, I, W, E, O. Nah, kalau mereka melihat tuh, hai, bisa ini. Nah, saya bilang, saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak pernah ngerti ini apa, walaupun keluarga besar saya Muslim, tapi nggak pernah ada yang mengenal begituan, saya bilang gitu. Saya nggak pernah dikenalin, saya bilang gitu. Ini apa? Saya suruh sembahyang hio, terus saya suruh mandi kembang, terus suruh meditasi. Saya bilang, yoga aja gue males ya, gimana meditasi sih? Udah, ikutin. Ya udah. Singkat cerita, saya terus belajar. Saya dalemin. Belajar. Dan singkat cerita, saya bilang, emang karena suhu saya kan waktu itu pulang dari luar negeri ya. Dan suhu saya bilang, ini apa ya? Ini begini. Apa itu? Saya nggak ngerti tentang kegaiban. Akhirnya sedikit-sedikit terbuka kan. Nah, singkat cerita, saya sembahyang, saya jadi terbawa terus apa yang diisi di badan saya. Dan diisi badan saya maunya sembahyang terus saya dalamin. Dan saya diem. Ya udah. Dan so saya bilang, Via, lo kalau mau mantap, dia bilang, lo sembahyang deh di Singapura. Ngapain gue sembahyang jauh-jauh? Pusing. Gaibnya kenceng. Hah? Maksudnya? Kok gaib? Saya diam. Wah, Tuhan seperti sadarkan saya, tapi saya kenapa gak bisa berkutik? Saya diam. Singkat cerita, seperti Tuhan mengudahkan saya, membubarkan saya untuk saya keluar dari Buddha. Dengan cara
teman saya untuk entah kenapa yang tiba-tiba musuhin saya, nggak jelas. Dan tetapi saya di situ nggak langsung buru-buru bertobat. Dan di situ saya kena lagi sama teman saya yang dia penyembah Roro Kidul. Dan di situ saya dibawa ke gurunya. Besok segala macam. Mic-nya dekatin sedikit. Iya. Oh, iya, oke. Oh iya. Ya, saya dibawa ke gurunya karena dia tahu saya mau jual ruko, saya mau jual aset. Saya disadarkan, tapi saya masih belum bisa berkutik. Saya bingung, ini kenapa ya? Saya bilang, waduh, saya udah pasrah, dan di situ saya habis-habisan dikejawenin sama gurunya. Kenapa saya mau jual ruko, kok dia yang pusing ya? Saya bilang. Dan saya komplain ke gurunya nih, ini kenapa? Kok toko saya makin sepi? Saya bilang. Kan dia ustadz gitu ya. Terus kenapa dia kok makin sepi ya? Toko saya makin sepi, saya bilang. Panas lagi, saya bilang. Ini panas banget, risih, saya bilang gitu. Saya nggak nyaman di toko saya. Tolong dong, bersihin, saya bilang. Nggak bisa. Dan tiba-tiba di situ saya disuruh mandi kembang, makan kembang, dan mandi koin. Dan di situ saya entah kenapa, saya diam sejenak. Ini orang kayak mau sesuatu ya, saya bilang. Terus akhirnya saya ngeliat, tiba-tiba benar dia bilang ke saya, Via, kamu isinya Roro Kidul. Saya ngerti, tapi saya masih belum bisa berkutik. Sadar, tapi belum bisa berkutik. Dan singkat cerita, dan dia bilang, kamu setiap tanggal 15, kamu pergi ke Pelabuhan Ratu. Nah, jadi mulai di situ saya mulai diisi Roro Kidul. Padahal isinya nggak ada, padahal tadinya nggak ada. Diisiin Roro Kidul. Akhirnya saya pertapaan. Di sana, dari saya nggak ngerti, tapi di sini di satu sisi saya sangat bersyukur dan puji Tuhan. Berarti ada maksud dan tujuan Tuhan juga ya. Memang belum waktunya Tuhan untuk bersungguh-sungguh dalam Tuhan, saya nangkepnya jadinya seperti itu. Saya jadi mengerti tentang dunia gaib begitu, pekerjaan gaib, siapa itu Roro Kidul, gitu kan. Terus singkat cerita, Tuhan kasih bencana lagi di Sukabumi, jadi saya jadi saya berhenti kesananya. Dan katanya kan kalau kita nggak sampai titik yang di Roro Kidul, nah kita katanya bisa gila ya. Dan di situ saya merasa ini dia mau bikin saya gila, nggak bisa, apa digantinya saya disantet mati, saya bilang. Singkat cerita, saya seperti di santet mati ya. Saya disantet habis-habisan itu. Dan sampai perut saya membesar, terus saya mau tidur nggak bisa, saya bilang. Terus kok badan pucat semua, gitu kan. Saya bilang, telepon ke mama saya, Mah, kayaknya saya mau mati deh. Kamu sakit kali ya? Mendingan kamu dirawat deh. Gak usah ngomong aneh-aneh. Nah, gak, beneran. Saya bilang, ini saya udah kayak mau mati. Nah, singkat cerita, sebelumnya saya setelah dari Roro Kidul, saya sudah ke Roro Kidul tuh, saya udah gak ke dukun saya lagi. Nggak ke ustadz-ustadz itu lagi kan, gurunya teman saya ini. Dan di situ mungkin dia kesel kali ya, saya nggak balik-balik ke sana gitu kan. Dan saya bilang
Oh terakhir, sorry, terakhir saya tuh diginiin sama mantan dukun saya. Vi, kamu masuk muslim deh buru-buru. Kenapa? Oh enggak. Gini, kamu kayaknya ada dorongan untuk masuk muslim. Saya sebelum ngomong, ada dorongan sama apa gitu, bahasa ininya ya, bahasa Sunda ya. Terus, yaudah, kok saya jadi kayak pengen masuk muslim ya? Padahal sebelumnya saya mau WA gitu kan. Terus, dia udah ngomong duluan. Mendingan kalau mau masuk, dia WA-nya gini, sorry. Mendingan kalau mau masuk muslim buruan. Saya baru mau ngomong, saya bilang, kok ini saya mau masuk muslim ya? Hujan-hujan besar, saya datangin rumahnya, dan saya baca 2 kalimat syahadat di sana, di rumahnya. Terus, udah terima muslim lagi di situ. Itu waktunya 1 bulan sebelum akhir tahun, ya, sebelum bulan Desember 2018. Dan singkat cerita, dari situ saya seperti disadarkan Tuhan, dan jeda berapa hari saat saya mau menjelang sakit sebelum saya disantet, Roh Kudus bicara sama saya, beli Alkitab. Alkitab? Emang nggak ada ya, ini rumah nggak ada Alkitab apa? Saya bilang, saya cari, saya tanya sama saya, ada tapi lupa taruh. Oke, saya beli dan saya tuh dari kecil memang saya tuh pengen punya lukisan Tuhan Yesus seperti yang ada di rumah Mama Joy, yang ada di rumah Kak Yuli. Dan saya bilang, tapi saya pengen punya lukisan Tuhan Yesus. Saya orang Kristen, saya nggak punya. Saya bilang, saya pengen punya. Saya bilang, saya diizinkan belikan di gereja Fransiskus di di Bogor. Masih buka sore-sore, puji Tuhan. Saya dapat, saya bilang gitu. Oke, saya baca. Sampai rumah malam saya baca, tiba-tiba pas di awal tuh kejadian, kan ada firman yang memanggil, dan saya belum terlalu hafal ya, mohon maaf. Ya Abah, ya Bapak. Dan di situ saya merasa kok seperti ada yang turun ya. Saya bilang gitu, tiba-tiba ada brek, langsung kedamaian. Terus singkat cerita, saya tidur, saya nggak bisa apa-apa. Dan di situ ternyata ada naga lilit saya. Saya peluk anak saya nggak bisa, peluk guling saya nggak bisa. Tapi saya tidur terlentang, dan di situ ternyata ada naga bilang, bawa dia. Dan singkat cerita, langsung terdengar sekali Roh Kudus, langsung seperti jantung saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Besoknya langsung perut saya di situ membesar, seperti benar-benar disantet ya. Disantet saya habis-habisan di situ. Wah, luar biasa. Itu berjalannya lumayan lama. Saban hari, setiap harinya saya disantet, tapi seperti nggak ngaruh gitu loh. Terus akhir tahun 25 Desember 24-25 saya masih gereja, saya masih Natal. Dan besoknya saya udah mati. Disantet habis-habisan, saya masuk UGD dulu nih sebelum mati. Saya masuk UGD, dan di situ saya dengar secara jelas, Roh Kudus tolong saya, luar biasa, dahsyat, suaranya kencang sekali, berkata, tolak terus di dalam nama Tuhan Yesus, tolak di dalam nama Tuhan Yesus, tolak dalam nama Tuhan Yesus, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya merasa satu ruangan UGD saya yang benar-benar seperti diurapi Tuhan. Kok saya ngeliatnya kayak yang ngebul-ngebul gimana gitu ya. Saya bilang, wah, apa ini? Saya bilang. Terus di situ terdengar jelas sekali, jelas-jelasnya. Dan saya bilang sama mama saya, Ma, Pa, kalau mau saya masuk muslim lagi, oke, saya masuk muslim. Dan di situ saya masuk muslim lagi.
Saya baca 2 kalimat syahadat lagi, ditemenin pegawai saya. Padahal di situ kan karena masih belum terlalu sadar ya, Roh Kudus udah tolong saya. Terus saya di situ masuk muslim lagi, dan ibu saya bilang, dan puji Tuhannya dia menyatakan seperti ini, agama udah satu aja. Kalau kamu percayain itu, silahkan. Mama nggak kenapa-napa kok. Saya bengong. Jadi selama ini nggak apa-apa gitu. Saya bilang, oh, ya udah. Tapi papa saya yang masih keras ya. Dan papa saya nggak boleh masuk loh. Dahsyatnya gini. Saat mau masuk, ting, dan dia langsung ting. Benar-benar nggak boleh. Dan di situ papa saya mau nemenin saya untuk saya baca 2 kalimat syahadat lagi bareng dia, dan untuk sholat lagi bareng dia, karena dia pas datang masuk kamar UGD, dia udah ngambil air wudhu. Dan itu benar-benar Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan kerajaan surga tidak mengasih sepertinya. Benar-benar, bukan sepertinya, emang tidak ngasih ya. Karena buat saya sangat, dan di situ saya bengong, dan suster-suster pun bengong. Ngelihat papa saya begitu datang, saya di sini, dia langsung, bukannya masuk begini, dia langsung swing. Lucu ya. Dan singkat cerita, kesaksian saya udah masuk kamar, di situ saya baru mati. Kategori mati, ada yang mati suri, dia sudah mati, terus bangkit, seperti orang pingsan ya. Tapi yang mati saya ini, saya benar-benar harusnya saya mati, karena kalau saudara-saudara suka melihat kan biasanya di YouTube, di TikTok suka ada video yang kalau orang tiba-tiba mati gitu kan, matanya tiba-tiba bola matanya tuh putih ya, dan saya seperti itu, tapi roh saya seperti kita teh celup gitu ya, turun naik, tarik-tarikan roh saya. Nah, saat saya tidur, saya tuh mikir ini kenapa ya, terus ini saya dimimpiin salib, dan saya dimimpiin khotbah Pastor Nita, lagi khotbah, dan saya dimimpiin orang kebaktian. Tapi saya di situ masih belum sadar, dan saya masih sholat, masih meluk Al-Quran. Jadi saya masih sholat, dan di situ saya masih teriak Ibu Ratu dan Ibu Dewi Kwan Im. Tapi yang bangkitkan saya, yang stay di situ, Roh Kudus dan Tuhan Yesus dan segenap malaikatnya dan satu kerajaan surga. Saya bilang, ini kenapa? Dan susternya bilang, Ibu tuh sakit nggak sih? Sakit lah sus, saya bilang. Emang hasilnya apa? Sakitnya cuma sakit lambung. Tapi kok kayak yang beda ya, dia bilang. Kemarin ibu kelihatan sakit, tapi sekarang, nah, ada 2 dokter bilang, harusnya ini sakitnya lumayan parah loh, lambungnya gitu kan, harus ada operasi AIUEO, saya bilang. Tapi pas besoknya susternya masuk, saya mau dibawa ke lab, gak jadi. Dan singkat cerita, setelah pulang dari rumah sakit, karena sebelumnya itu kan berkat saya masih double porsi ya Pak ya, Tuhan Yesus dan Roro Kidul. Jadi di situ mungkin Tuhan seperti menyudahkan dan seperti mematikan berkatnya dulu, sementara di pause dulu, dan toko saya sepi. Dan di situ saya 0% penghasilan, dan di situ tiba-tiba Roh Kudus kirimin orang untuk sewa lahan toko kita sedikit, untuk sewa papan billboard, bangun papan billboard. Dan saya bilang, wow, luar biasa ya, saya bilang, saya mau buru-buru pelepasan deh, saya bilang, ada nggak orang yang bisa bantu saya lepas ini, dari ini, si Dajjal ini, saya bilang. Ada. Saya bilang ke adik angkat saya, Put,
tolongin Cici dong, Cici mau pelepasan. Iya Ci, saya langsung pelepasan. Karena di situ saya mikir, apa ngaruh ya, saya bilang, dengan saya kemarin seperti ini, saya bilang. Oh, dimimpin salib, dimimpin gini kan. Saya cerita sama suami saya, mungkin ada pengaruhnya, saya bilang. Dan di situ saya melihat, kok rumah itu langsung adem. Setelah saya pelepasan, setelah saya ikutin Bible study, gitu kan. Dan singkat cerita, kesaksian saya pertama kali masuk hadirat Tuhan, Tuhan kirim orang yang sewa papan billboard, dengan yang di awal penghasilan saya 0%, dan orang-orang pembayarannya, kontraknya setahun sekali dicicilnya, tetapi Roh Kudus tuntun semua itu dalam waktu 3 bulan saya lunas, dilunasi ke saya gitu kan. Dan singkat cerita, dan saya bilang saya mau aktif di gereja, saya bilang saya mau aktif di gereja, dan saya ikut encounter, dan saya ikut komsel lagi gitu kan. Dan saya bilang, Roh Kudus, saya mau dong tuntun saya seperti Pastor Nita. Saya nggak mau cari-cari pendeta, saya bilang gitu kan. Saya pengen mengalami kuasa-Mu yang membangkitkan saya pengen mengalami langsung dari tangan Tuhan sendiri, saya bilang. Dan Roh Kudus langsung berbicara dalam hati saya. Bangun Pondok Daud 2 jam pagi, 2 jam malam. Oke? Waktu itu saya tulis ya. Dan dengar-dengaran. Oke? Berendam. Baca firman ya. Kalau saya bilangnya ngebacem. Oke. Saya dengerin terus. Oke. Jadi mulai dari situ setelah encounter, karena puji Tuhan waktu itu setelah pelepasan saya aktif di gereja, saya langsung daftar pelayanan, dan saya langsung mengikuti, saya langsung nurut sama Roh Kudus. Saya bangun Pondok Daud sendiri di rumah, 2 jam pagi, 2 jam malam, dan puji Tuhan saya mengalami pelepasan-pelepasan yang luar biasa, dan merasakan semuanya, benar-benar tangannya yang tidak terlihat itu. Lagunya kan, tangan Tuhan sedang merendah, ya. Itu benar-benar tangan Tuhan tuh super merendah sekali, dan wow, masuk hadirat Tuhan sendiri, saya sangat terharu ya. Saya bilang, kenapa nggak dari dulu, gitu kan. Dan saya mengalami pelepasan setiap harinya, dari kutuk-kutuk, dan mendengar suara Roh Kudus, gitu kan. Jadi tahu maksud dan tujuan Tuhan tuh apa, gitu kan. Dan kenapa harus begini, dengan kita nurut sama Roh Kudus, gitu kan. Segala apapun yang Tuhan mau, kenapa harus nurut, kenapa harus benar-benar taat, gitu kan. Karena ada kalanya saya dalam keadaan yang saya jenuh, gitu kan, karena saya capek, karena kepekaan saya kan udah terbuka semua, jadi saya capek nih, saya bilang, saya bawa udah kayak menggembol iblis, saya bilang. Terus dia selalu bilang, trust and obey. Oke, jadi ya puji Tuhan sampai sekarang saya belum berhenti, dan doa puasa juga saya mengikuti. Wah, luar biasa ya doa puasanya, Esther, Daniel, sama doa puasa yang biasa juga kan, luar biasa. Dan kesaksiannya di akhir tahun 2019, saya ada penurunan penjualan, dan saya mau jual ruko saya kan satu. Saya bilang, saya kan manggil Roh Kudus kan papi ya jadinya. Karena saya ikutin pastor saya bilang, kalau pastor saya panggilnya papa, kalau saya papi. Saya bilang, Pi,
Ini gimana ya, Ruko? Seturut kehendak aku. Ya kalau kamu bilang ini hari enggak, ya enggak. Dan Roh Kudus jeda beberapa setengah jaman ya, langsung berbicara firman Tuhan yang hidup dan mati dikuasai lidah dan mulut ya. Terus deklarasikan. Oh iya, sudah saya deklarasikan secara profetik. Saya bilang, oh iya, saya terus tangkap. Dan Roh Kudus, sebelumnya Roh Kudus bilang, Yesaya 60. Oh iya, sudah, saya baca Yesaya 60, saya pegang Yesaya 60, dan saudara-saudara pegang Yesaya 60, ya. Saya pegang, oh iya, sebelum akhir tahun ini terjual, saya bilang. Roh Kudus terus bisikan, deklarasikan Yesaya 60. Oh, iya dah, saya deklarasikan, iya. Saya sambil masak, saya bilang, oh ya, bentar lagi terjual ya, lihat ya, saya bilang. Kamu sekarang boleh bersorak-sorak iblis, saya bilang ya, lihat ya. Dan puji Tuhan, tiba-tiba saya mau tutup toko, suami saya naik dengan jeda beberapa hari, 2 hari atau 3 hari sebelum akhir tahun di 2019, bawa orang naik untuk lihat-lihat toko. Dan itu 1 hari ya, 1 atau 2 hari saya lupa, sebelum pas saya deklarasikan itu 2 hari kemudiannya suami saya bawa naikkan orang yang mau beli ruko itu. Ternyata tetangga saya. Dan puji Tuhan, akhir tahun entah kenapa ya benar-benar sudah Tuhan sediakan semua, Roh Kudus sediakan semua. Di situ bank masih bekerja, harusnya udah tutup. Di situ hanya saya doang yang masih dilayani untuk pengajuan pembelian ruko, untuk tolong tetangga saya, dan untuk appraisal-nya segala macam tidak nyampe 1 bulan, saya bilang. Karena saya harus buru-buru kan. Saya nggak mau terlilit hutang dan lain-lain, saya bilang. Dan puji Tuhan, di situ Tuhan tolong kesaksiannya, penjualan ruko dengan deklarasikan Yesaya 60, imani, pegang Yesaya 60, dan setelah itu apapun, setiap saya mau jual apapun, saya bilang gini, ini gimana? Saya bilang, saya mau jual apa ya? Saya bilang, saya harus apa ya? Apapun, kamu deklarasikan. Pegang Yesaya 60. Saya selalu diingetin Yesaya 60, kamu pegang firman, tangkap firman. Karena saya kan masih banyak, dulu ya saya tuh masih dengar suara si iblis-iblis ini ya. Capek, pusing, gitu kan. Jadi, kalau Tuhan nggak pegang kuat-kuat, dan saya juga nggak paksakan, itu nggak akan, sayanya nggak akan kuat. Siapapun pasti nggak akan kuat kalau kita nggak paksakan. Semua itu harus dipaksakan. Dan puji Tuhan, setiap apapun Tuhan lancarin begitu aja. Saya keliling-keliling, saya lihat Roh Kudus tuntun saya setiap saya pulang sekolah, anak saya, Tuhan, ini kenapa ya? Kamu lihat di luarku ngengat, dan saya lupa ya firmannya Pak. Saya lupa firmannya, di luarku ngengat dan apa gitu ya, saya lupa. Oh, jadi ya puji Tuhan, Tuhan berkati saya, maksudnya, jadi Tuhan menunjukkan di luar dan di dalam Tuhan sangatlah berbeda, karena itu adanya doa Bapa kami, dia bilang. Oh, ya sudah, saya bilang. Dan di situ pertolongan suami saya, pertolongan Roh Kudus juga, singkat cerita kesaksian saya yang kemarin, Natal 2021 kemarin, saya disuruh puasa. Saya bilang, saya disuruh puasa, Helena puasa. Saya males nih, saya bilang gitu. Aduh,
Saya tuh kalau lagi banyak kerjaan saya malas puasa. Helena puasa. Ya sudah. Tapi saya batal tuh pagi-pagi entah kenapa. Dan karena mobil saya kan udah dijual. Jadi saya antar anak sekolah saya kan naik angkot. Dan saya bilang pas dan pulang dan sebelum pulang sekolah saya bilang kan sama Roh Kudus, saya mau ketemu teman saya ya. Nah, saya apapun dari awal saya di dalam Tuhan, saya udah aktifin manusia roh dan saya apa-apa selalu bilang gitu kan. Dan saya bilang, saya mau ketemu sama teman saya ya di KFC. Naik angkot. Saya mau pakai Grab. Naik angkot. Saya mau pakai Grab. Naik angkot. Jadi udah kayak hadap-hadapan bicara tuh sama Tuhan dan Roh Kudus, karena saya selalu menganggap dia tuh selalu ada dalam rumah, selalu gitu kan. Saya mau naik angkot, udah, terus diem, hilang sejenak. Dan ternyata benar, Grab yang saya pakai itu orang yang mau culik saya dan anak saya. Wow, di situ yang tadinya saya nggak pernah pegang HP, tapi di dalam mobil itu saya ngetik mulu. Dan saya kayak lupa anak saya kayak dikasih selubung, terus saya disadarkan, itu di perumahan yang rada gelap gitu ya, di belakang Mall Botani. Kalau di sini ada orang Bogor, pasti yang ikut live streaming, kalau ada orang Bogor, pasti tahu di belakang Botani, nembus-nembus ke perumahan Pakuan. Saya paling takut lewat situ, karena suka ada orang mabok gitu kan. Saya takut banget, dan saya disadarin lewat situ. Kok lewat sini? Saya bilang. Terus dia ngasih lihat ini handphonenya di depan. Bu, lihat aja nih, macet ya. Saya lihat, itu macetnya cuman di lampu merah depan Mall Botani. Nah, saya diemin. Wah, nggak bener nih, saya bilang, saya diputar-putar. Dan di situ saya terus ngeliatin muka si supirnya ya. Saya dengan kesel saya bilang kesel saya, karena saya takut saya bawa anak kan. Dan anak saya di situ ternyata juga udah kayak yang pasrah, udah kayak yang ketakutan. Saya ngeliat mukanya gitu kan, udah megangin jok begitu gitu kan, jok mobil gitu aja, kenceng banget ngepelinnya. Dan di situ muka si supirnya mau ngeliatin ke saya, dan si supirnya itu mukanya tuh udah pasang muka yang kayak mau ngebunuh. Udah, wah serem banget. Dan di situ saya teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya bilang sepanjang perjalanan itu. Dan saat dia melototin saya lewat kaca spion depan, saya pelototin balik, tiba-tiba, tapi itu yang pelotot bukan saya. Seperti Bapak yang pelototin, dan itu tegasnya. Saya ngerasa bola mata saya udah kayak mau copot. Saya bilang, karena benar-benar tegas banget, saya bilang. Dan dia langsung merunduk. Tapi di situ dia iblis tuh benar-benar, dia, dan orang begitu pasti kan pakai kuasa gelap ya. Dan dia si iblis ini seperti mau menghalangi kerjaan Roh Kudus kan. Dia mau belokin saya ke perumahan yang gelap itu. Dan di situ benar-benar dia dibikin nunduk lagi, dan itu benar-benar udah kayak bukan dia yang nyetir. Dan saya dibawa putar, dan saya bilang, saya gimana ini turunnya, Pi? Saya bilang, sudah diam. Kudus bilang, diam. Yaudah, saya diam. Terus pas turun, saya nggak pernah kepikir dengan saya turun. Kita turun keluar dari mobil kan biasa kita dulu ya. Tapi ini anak saya dulu, dan ini saya benar-benar merasakan tangannya yang besar itu benar-benar seperti menggendong dari belakang. Anak saya dulu, saya turunin, keluarin satu-satu, baru saya, dan saya saking nervousnya, HP saya sampai jatuh kan, puji Tuhannya di luar mobil jatuhnya, dan saya keluar, langsung saya lempar duitnya. Nih, saya bilang.
Saya masuk dalam KFC, dan Roh Kudus bilang, Helena, saya masuk KFC, Roh Kudus bilang, Hel, diam, jangan pesan dulu sebelum dia pergi. Roh Kudus bilang gitu, saya diam. Pusing nih, saya bilang, pusing. Saya bilang, diam, jangan cari tempat duduk atau pesan dulu. Lihat, saya suruh lihat ke parkiran. Ternyata dia nungguin saya hampir 10 menit. Aduh, ngapain lagi tuh? Saya takut. Akhirnya puji Tuhan, dia pergi, dan puji Tuhan di situ saya masih dalam proteksi ilahi dan anak saya. Makanya kita benar-benar harus trust NOB. Itu akibat saya bandel, saya nggak puasa, ikut puasa, karena Roh Kudus perintahkan puasa. Dan singkat cerita, kesaksian saya yang satu ini buat saya sangat luar biasa sekali. Karena suami saya saat itu seperti diikat iblis ya. Saya bilang seperti gini loh, ada yang ikat rohnya. Saya bilang seperti ada yang ikat rohnya. Kok kenapa dia tiba-tiba berubah ya? Saya bilang. Dia nggak ngasih saya uang sepeser pun. Saya cuman bilang, terus saya mau dapat duit dari mana? Saya bilang, saya kan cuma dapat duit dari kamu. Saya bilang, ya ini nggak ada A, I, U, E, O segala macam. Saya diam, saya senyum. Ya sudah. Saya nggak masuk hati. Saya tahu itu pekerjaan iblis ya. Ya sudah, saya bangun pondok Daud, saya merendam, dan Roh Kudus di situ berbicara. Helena, kamu kan punya uang koin ya, uang recehan koin, kamu tukar ke Aci Bangka. Dulu tetangga dulu saya di Yasmin, kamu tukar ke dia. Sekarang, oke, saya tukar. Puji Tuhan, pas banget dia juga lagi butuh buat kembalian kan. Ci, saya punya recehan. Saya bilang, saya ingat Cici, dan saya juga diingetin sih sama Roh Kudus tukarnya ke Aci. Saya bilang, ya udah, tukar ya Ci, ya. Tapi saya nggak mau yang 200-an. Terus saya tukar kemana ya? Saya bilang, saya masih diam. Dan singkat cerita, di situ Roh Kudus bilang, setelah Aci Bangka sudah hitung-hitung kan, karena ada 500-an, 1000-an, dan 200-an, ya. Dan di situ sisa 200-an. Saya bilang gini, saya tukar kemana? Saya bilang, tanya, Ci, tukar kemana? Saya bilang, Alfamart aja. Ternyata di situ saya dikasih surprise. Sama seperti Pastor E.A. Adeboye yang dari Nigeria. Dulu dia miskin, dia hanya bermodalkan panci sayur, sendok sayur, tutup panci, dan mangkok ya. Dan di situ Roh Kudus bilang, kalau mau ngambil sayur dari belakang begini, jadi nggak boleh melihat, jadi mengambilnya begini. Dan Roh Kudus bilang ke beliau, kalau dilihat berhenti. Sama seperti saya saat 200 koinan itu masih banyak, Roh Kudus bilang, kamu ingat nggak Pastor Adeboye yang Pastor minta cerita kesaksiannya? Oh iya, karena saya belum pernah ke Nigeria, saya dengar kesaksian beliau setiap beliau pulang dari luar negeri, kesaksiannya dari Nigeria sana gitu kan, mendengarkan kesaksiannya. Dan di situ Roh Kudus bilang, kamu ingat nggak Pastor Adeboye? Ingat, Pi. Dan saya saat dengerin itu, saya sambil bantu merapikan uangnya si Aci Bangka dulu kan, masukin ke plastik-plastik tuh. Terus baru saya mau rapikan uang 200 saya.
Dan saya bilang, ini gimana ya? Terus Roh Kudus bilang, jangan diperhatikan. Ternyata uang 200 perak saya, dia rubah menjadi 500 perak. Saya bilang, wow, thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Sudah, singkat cerita, sepulang dari Aci Bangka, Roh Kudus bilang, jangan pernah dihitung setiap kamu ambil dari dompet. Jadi, saya punya recehan 1.000-an, 5.000-an, 10.000-an, dan 20.000-an gitu ya. Sama ada 50.000-an tuh waktu itu sisa-sisa. Roh Kudus bilang, ambil, jangan dihitung, dan jangan diperhatikan, Helena. Ya, saya bilang, ya. Saya diam. Dan di luar, Tuhan pelihara saya luar biasa. Kok, pas saya pulang, suami saya bilang, waduh, jajan terus ya. Saya cuma senyum. Lihat ya, iblis, saya bilang. Kamu pikir Yesus itu siapa? Saya bilang. Kamu boleh ikut suami saya bilang. Kamu lihat saya. Dan di situ, saya besok-besoknya, di luar saya jajan terus. Roh Kudus bilang, jalani aja. Dia bilang, tetap jaga kekudusan. Oke, saya bilang. Saya pulang, suami saya kayak curiga, saya dapat duit dari mana, saya punya tabungan dari mana, gitu kan. Well, tabungan saya udah habis juga buat di toko, saya kasih dia, buat tolong dia, gitu kan. Dan di situ, setiap kita punya duit, maksudnya, ini loh, ini, misalnya suami saya ada duit nggak ini, buat bayar ini, gitu kan. Karena kita usahakan mulai dari nol lagi ya, gitu. Dan saya bilang, Roh Kudus, ini gimana? Kasih tahu nggak? Saya bilang, diam. Dan di situ Roh Kudus kasih lihat, suami saya kekurangan duit. Malah dia yang minta-minta ke saya. Padahal dia nggak kasih duit ke saya. Sepeser pun. Saya sangat, wow, luar biasa Tuhan. Saya kalau mau nangis, saya kayak udah yang kehabisan air mata, gitu kan. Saya udah, bukan sih sombong ya dengan kesaksian ini, tapi wow, saya bilang segitu luar biasanya ya, saya bilang. Wow, ternyata apa ya? Nggak kepikir ya, kok bisa ya gitu loh, kok bisa ya. Memang setelah saya berpikir seperti itu, dan dia bilang, Helena, siapa aku? Oke. Ya. Saya cuma diam. Oke, ya. Thank you Lord, saya bilang. Dan singkat cerita, Imlekan kemarin, saya dapat mujizat, tetapi itu sebenarnya Tuhan marah. Dan di situ Tuhan marah. Karena sejujurnya saya tuh orang yang suka seni. Saya senang lukisan, saya senang patung-patung, dan saya bilang sama Tuhan, sama Roh Kudus, saya pengen deh rumah saya tuh nanti ya, kalau Tuhan kasih saya rumah, karena saya masih tinggal di toko, atau di rumah juga, atau di sini juga nggak apa-apa ya, saya bilang. Kan saya bilang, kan apa ya, Pi? It's okay, dia bilang. Karena kadang ngomongnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. It's okay. Dan dia kaget. Saya minta patungnya itu patung Dewi Kuan Im. Maksudnya bukan saya mau ikut dia lagi. Saya tuh gini loh, saya punya patung Dewi Kuan Im, punya fotonya si Kidul,
buat kesaksian setiap orang kesini. Saya bilang, no, kenceng sekali. Dan saat saya berbicara, saya bilang saya pengen punya patung Dewi Kuan Im, dan saya sambil makan es campur, ada kolang-kalingnya, dan di situ ada perdebatan saya dan Bapak, dan makanya jangan pernah kalau sudah masuk bersungguh-sungguh dengan dia, benar-benar udah deh, yang lalu-lalu benar-benar hapus. Tapi karena saya suka seni, saya melihatnya juga dia bukan sebagai Dewi Kuan Im ya, maksudnya sebagai patung gitu kan. Suka aja gitu, entah kenapa. Dan saya di situ, dan Tuhan marah. Saudara tahu, saya melihat es campur saya, nggak ada kotoran sedikit pun. Karena saya yang buat ya, nggak ada. Saya makan. Dan saat saya masukin ke mulut juga, saya nggak ada kotoran sedikit pun gitu. Saya melihat di sendok saya dan di makanan-makanan itu. Dan Roh Kudus nuntun keluarin muntahin kolang-kaling. Oh enggak, dan pertama itu saya dikasih kok kayak ada keras-keras gitu ya. Pikir saya ini kolang-kaling keras. Biasanya kan suka ada yang masih keras ya. Terus Roh Kudus bilang, buka mulutnya. Ternyata dia nuntun saya untuk muntahin itu semua makanan gitu kan. Saya taruh sendok lagi, dan saudara tahu itu ada teh cicak. Dan saya langsung diam. Oke, yaudah. Tuhan ampuni aku. Aku menghina Tuhan. Oke. Stop tradisi. Dia bilang. Itu terlalu hina buat aku, Helena. Oke. Karena saya kebawa kan kalau Imlek kan kumpul keluarga gitu kan. Tapi karena saya orangnya saya seneng kumpul-kumpul keluarga, jadi kebawa lagi gitu kan. Maksudnya bukan seneng wah Imlek kan pada ke vihara nih, enggak, tapi guys saya seneng kumpul Imlek. Terus di situ saya terbawa, saya jadi pengen punya patung Dewi Kuan Im lagi gitu kan. Terus karena anak saya suka Lego, saya sampai beli Lego yang pohon jeruk, saya beli, dan itu Tuhan nggak mengizinkan untuk saya bikin itu, sampai Legonya tuh berantakan, sampai kayak nggak boleh jadi, gitu kan. Dan malamnya saya dikasih teh cicak, dia memuntahkan semuanya saya, karena ada firman Tuhan kan semua akan dimuntahkan kalau dia udah marah. Dan saat itu saya harus cium baju saya, cium kata Roh Kudus, baju saya bau, baju ruangan saya jadi banyak nyamuk, karena saya tinggal sebelah ruko saya ini tanah kosong yang diisi pengamen-pengamen ya, terus banyak sampah-sampah, kandang ayam. Kan saya bilang, saya nggak mau itu, tapi gimana ya, saya bilang. Sampai saya bilang, boleh nggak sih saya yang bersihin deh gitu. Tapi Tuhan nggak mengizinkan. Dia yang benar-benar memberikan saya mujizat seperti itu yang luar biasa. Dan ya itu firman-Nya. Dan di situ Tuhan memuntahkan semua. Ada teh cicak tiba-tiba dalam mulut, dan tiba-tiba baju saya bau, kamar saya banyak nyamuk, bau sampah, bau kamar mandi, dan iblis balik lagi, benar-benar ditimpa semua. Oke, saya bilang oke. Saya diam. Oke, Tuhan ampun ya.
Ampuni, ampuni kalau aku menghina engkau. Dan Tuhan langsung jawab, bagus, trust and obey. Dan diam. Oke. Jadi, buat Tuhan itu, please, Helena, stop tradisi, budaya-budaya, karena itu terlalu hina bagiku. Dan Tuhan bilang, dan Roh Kudus kasih firman, engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan. Oke, saya bilang, karena dengan kita menyembah dua Tuhan, maksudnya dengan kita mempercayai masih budaya-budaya gitu kan, yang mitos ini gitu kan. Jadi ya firman Tuhan jadi tidak pernah berlaku gitu kan. Jadi karena hidup dan mati kan dikuasai lidah dan mulut. Dan di situ kalau kita mempercayai seperti yang tradisi gitu kan, sorry ya, aduh kehujanan ntar jadi pusing. Dan di situ benar-benar Roh Kudus ingatkan, gitu kan, dia Tuhan loh. Diem kan saya. Oh ya, itu terlalu hina. Oke. Dan saya diingatkan firman Tuhan itu hukum mati. Helena. Iya, oke. Dan itu kesaksian saya, dan saya puji Baik. Tuhan mengalami mujizat-mujizatnya yang sangat luar biasa. Dan oh ya, satu lagi Pak, sorry. Jadi saya setiap hari ini dulu ya, kalau sekarang puji Tuhan, kepekaan saya kan udah banyak yang tertutup ya. Saya karena benar-benar minta Tuhan tutuplah saya nggak mau lah, saya bilang merasakan kayak gitu lagi, capek, saya bilang. Dan Roh Kudus cuma bilang sempat marah waktu itu di alam roh saya disangka mau ikut orang tua saya umroh, dan Roh Kudus bilang entah mau ikut orang tua saya umroh atau apa. Dan tiba-tiba pas saya minum itu tiba-tiba airnya berubah jadi air zam-zam. Kalau yang pernah minum tahu kan ya rasanya. Udahlah, saya bilang, nggak usah baper, saya bilang, kan saya menjalani, walaupun engkau yang menang lah, alam supranatural, alam roh, oke lah, saya bilang. Udahlah, cukup lah, saya bilang. Enggak, saya nggak akan balik lagi, saya bilang. Tenang aja, saya bilang. Engkau kan yang tahu isi hati saya. Oke. Karena saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba dirubah jadi air zam-zam. Karena waktu itu memang digambarkan saat saya pondok Daud dan atau saya lagi doa, digambarkan seperti gambar Mekah, seperti saya ke sana gitu kan. Terus udahlah, nggak akan pernah terjadi, saya bilang gitu, nggak akan pernah terjadi yang di luar engkau, saya bilang gitu. Oke. Terus sudah oke. Dan singkat cerita satu lagi, karena saya kan udah merasakan hal-hal seperti itu ya, kepekaan yang dari si iblis-iblis, dan puji Tuhan, makanya kita tuh harus benar-benar pegang firman Tuhan, dan wow, luar biasa kalau udah benar-benar berserah penuh, please berserah penuh, pegang firman Tuhan, dan aktifin manusia rohnya, agar mengerti apa yang dia mau. Dan di situ saya dikasih kepekaan sama Roh Kudus untuk kenapa saya kok saban hari saya mau jatuh pluk gitu kan, kayak mau mati lagi. Oh ternyata saya setiap hari itu dikejar roh maut.
Karena apa? Apa sih? Mungkin bekas dulu masa lalu ya. Kalau dengar sepintas Roh Kudus bicara, yang udah mainnya tinggi, pasti itu perjanjiannya kuat. Dan ya itu, dikejar roh maut, satu. Dan yang kedua, dia ngasih lihat, kalau ini, apa sih namanya, kamu mendapatkan proteksi ilahi, gitu kan. Bahwa dia, kalau kita aktifin manusia roh, jadi kita peka dan kita tahu kalau dia itu selalu ada. Kalau kita bilang percaya, harus percaya. Walaupun keadaannya masalah tetap masih ada. Tetap percaya iya, tapi coba deh aktifin manusia roh. Jadi kalian bisa tahu dia tuh sebenarnya benar-benar selalu ada. Sebelum kita merasakan apapun, dia udah standby dengan malaikat-malaikat yang dia kirim ke kita. Ya, gitu aja Pak kesaksian saya. Sekian, terima kasih. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita nonton bersama. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan terima kasih buat semua yang sudah dukung dan support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di kesaksian berikutnya.